Islam merupakan agama yang mudah, namun tidak bisa dimudah-mudahkan. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka sudah dikategorikan sebagai orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat seorang pria yang sedang berada dalam keadaan wukuf di Padang Arafah. Di tangannya, ia memegang 7 batu yang menjadi saksi atas keyakinannya kepada Allah dan kenabian Muhammad. Batu-batu tersebut menjadi bukti kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika pria itu tertidur, ia mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, tampaknya hari kiamat telah tiba, dan ia harus menghadapi akibatnya. Ia merasa ditarik ke dalam neraka, dengan malaikat sebagai pengantar. Saat mereka tiba di pintu neraka, tiba-tiba, dari 7 batu yang dipegangnya, 1 batu terlempar dan mendarat di pintu neraka. Malaikat-malaikat azab yang mendampinginya berusaha untuk mengangkat batu tersebut, namun mereka gagal dalam usahanya. Mereka kemudian bergerak ke pintu neraka yang lain, di mana tiba-tiba ada batu lain dari 7 batu tersebut yang menutup pintu neraka. Sekali lagi, para malaikat azab tidak mampu mengangkat batu ini. Ketika mereka mencoba melalui 7 pintu neraka yang berbeda, mereka selalu menemui batu yang menghalangi akses ke dalam neraka. Para malaikat tidak dapat membawanya masuk ke dalam neraka melalui pintu manapun. Akhirnya, mereka membawa pria tersebut lebih jauh ke bawah, ke lapisan yang lebih dalam, tetapi di setiap pintu neraka yang mereka lewati, batu-batu terus menghalangi jalan mereka. Malaikat-malaikat azab akhirnya mengadukan situasi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak dapat menjalankan tugas mereka membawa pria tersebut masuk ke dalam neraka akibat batu-batu yang menghalangi pintu neraka. Para malaikat berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui segala urusan hamba-Mu, dan kami tidak dapat menemukan jalan ke neraka baginya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai hambaku, apakah engkau melihat bahwa batu-batu tersebut tidak merampas hakmu? Bagaimana mungkin aku akan merampas hakmu sedangkan aku adalah saksi atas kesaksianmu?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Masukkan dia ke dalam surga." Namun ketika pria itu mendekati pintu surga, tiba-tiba pintu-pintunya tertutup. Kemudian datanglah persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Semua pintu surga terbuka dan dia diperbolehkan masuk. Dalam kitab Al-Mawaidz Al-Usfuriyah, terdapat cerita bahwa suatu hari Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai alasan mengapa di akhirat, tidak semua manusia dimasukkan ke dalam surganya, mengapa hanya orang-orang yang beriman yang diberi tempat di surga, padahal Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, mengurus mereka, dan memberi rizki kepada semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Sebaliknya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menanam padi. Setelah padi tersebut dipanen dan diubah menjadi beras, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan petunjuknya. Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Sudah, ya Allah, aku sudah mendapatkan berasnya." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Hanya beras yang kau simpan? Bagaimana dengan bagian lain dari tanaman padi, seperti batang padi yang kering, daun padi, dan sekam? Apa yang akan kau lakukan dengan bagian-bagian itu?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku membakarnya, ya Allah, karena bagian yang lainnya tidak berguna." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, "Mengapa engkau membakarnya? Padahal engkau yang menanam padi tersebut, dan engkau yang memeliharanya. Setelah dipanen, mengapa engkau hanya menyimpan berasnya saja? Sementara bagian lain dari tanaman padi tidak engkau simpan." Dari situ, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa pertanyaannya selama ini telah dijawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi dengan cara yang mirip dengan manusia menanam padi di sawah. Penciptaan manusia dan seluruh alam adalah kehendak Allah. Allah memberikan rezeki kepada seluruh manusia dan merawat seluruh manusia. Namun, hanya manusia yang taat dan beriman kepada Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan manusia yang mengingkari Allah akan menghadapi akibatnya di neraka. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang hanya menyimpan bagian yang berguna dari panenan padi, yaitu beras, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa meskipun Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mengurus manusia,
dan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Pada akhirnya yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang enggan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Kalimat La ilaha illallah dianggap sebagai tahap utama bagi seseorang yang memeluk agama Islam, mu'allaf, dan itu adalah dasar keimanan yang mendasar. Bagi mereka yang menolak untuk mengakui keesaan Allah dan Rasul-Nya. Kalimat La ilaha illallah juga merupakan salah satu petunjuk untuk seseorang yang mendapatkan kematian yang baik, husnul khatimah. Bahkan seseorang yang telah hidup sebagai kafir selama bertahun-tahun dapat menjadi seorang muslim dengan mengucapkan kalimat ini. Ini mengingatkan kita yang sudah menjadi muslim untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita dengan kalimat La ilaha illallah. Pada hari kiamat, kalimat tauhid ini akan menjadi lebih kuat daripada semua catatan dosa yang pernah kita lakukan. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan bahwa seseorang dari umatnya akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Kemudian 99 buku catatan disebar dengan setiap buku memiliki lembarnya yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, apakah kau menyangkal atau membantah sebagian dari catatan ini? Tidak, ya Allah. Allah kemudian bertanya, apakah kau memiliki alasan atau kebaikan yang dapat kau sampaikan? Tidak memiliki alasan atau kebaikan yang dapat dia kemukakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berbicara lagi, sesungguhnya kau memiliki satu kebaikan di sisi kami, dan kau tidak dizolimi. Setelah itu, satu lembaran catatan kecil dikeluarkan, yang berisi kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah kemudian bertanya, wahai Tuhanku, apa arti satu lembaran catatan kecil ini jika dibandingkan dengan buku-buku catatan yang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sesungguhnya, kau tidak pernah dizolimi. Kemudian, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa buku-buku catatan itu diletakkan di salah satu sayap timbangan, sedangkan selembar catatan kecil yang berisi kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Nabi utusan Allah, diletakkan di sayap timbangan yang lain. Yang mengejutkan adalah bahwa buku-buku catatan tersebut ringan, sementara selembar kalimat syahadat itu lebih berat. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa dalam hati utusan Allah tersebut terdapat iman yang begitu kuat, sehingga membuat selembar tulisan yang berisi kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lebih berat dibandingkan dengan buku catatan dosa-dosanya. Dalam hadis lain dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah menjawab, jika engkau melakukan keburukan, maka iringilah dengan kebaikan. Abu Dzar kemudian bertanya, apakah perkataan, La ilaha illallah, termasuk kebaikan? Rasulullah dengan tegas menjawab, ya, La ilaha illallah, adalah kebaikan yang paling baik. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan kalimat, La ilaha illallah, dan keyakinan pada kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dapat menghalangi seseorang dari azab neraka dan membawanya masuk ke dalam surga. Kesimpulan, dikatakan bahwa kalimat La ilaha illallah adalah kunci pembuka surga. Namun setiap kunci mesti ada geriginya hingga kunci itu bisa digunakan untuk membuka pintu. Di antara gerigi-gerigi itu adalah bersihnya lidah orang yang berzikir dari perkataan dusta dan gibah. Sucinya hati orang yang khusyuk dari rasa dengki, sucinya perut dari makanan yang haram dan syubhat, serta sucinya anggota tubuh yang sibuk mengabadikan kepada Allah dari perbuatan maksiat. Orang yang di akhir ajalnya mengucap kalimat tauhid dengan tulus dari hatinya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka ia akan masuk surga. Adapun perilaku sebelum-sebelumnya yang berupa keburukan, maka itu terserah kehendak Allah, entah diampuni ataupun disiksa. Bisa jadi ia masuk surga secara langsung, namun bisa jadi ia disiksa terlebih dahulu untuk pembersihan, kemudian masuk surga setelah melalui proses tersebut. Pada intinya, ia tidak disiksa di neraka secara kekal. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.